Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Makwira dengan akhiran NIM 059 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ikatan kimia, yaitu radiasi benda hitam. Benda hitam atau biasa disebut dengan black body adalah objek yang dapat menyerap semua radiasi yang datang kepadanya, di mana tidak ada radiasi yang dapat keluar lagi atau dipantulkan. Di mana ketika ada benda yang berbentuk kotak atau bulat, dia terdapat sedikit celah. Nah, sinar ini masuk ke dalam celah lubang tersebut. Sinar yang masuk ke dalam lubang tersebut tidak akan keluar lagi. Sinar akan dipantulkan berkali-kali sehingga intensitasnya berkurang karena sebagian besar sinar ini menyerap ke dinding. Sampai suatu saat energinya menjadi nol. Nah, inilah yang disebut dengan benda hitam. Nah, bagaimana sih cara membuat benda hitam atau lubang yang terdapat dalam rongga sehingga ia memancarkan radiasi? Ketika sebuah lubang benda hitam dipanaskan dengan suhu tertentu, maka semua dinding memancarkan radiasinya secara merata, di mana saat suhu merata pada bagian dindingnya, maka radiasi benda hitam ini akan keluar bila ada lubang. Nah, ini yang disebut dengan radiasi benda hitam. Selanjutnya, intensitas radiasi benda hitam, di mana ia digambarkan sebagai spektrum radiasi kotak hitam. Bisa dilihat pada gambar ini, di mana sumbu X-nya adalah panjang gelombang dengan satuan nanometer, kemudian sumbu Y-nya adalah intensitas radiasi, di mana satuannya itu kilojoule per nanometer. Spektrum radiasi bervariasi tergantung temperaturnya, di mana semakin tinggi temperatur maka intensitas maksimumnya akan bergeser ke arah negatif sumbu X. Dengan kata lain, semakin tinggi energi temperatur dari kotak hitam, maka semakin tinggi juga energi radiasi yang dipancarkan. Nah, energi radiasi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, di sini terdapat kurva intensitas radiasi benda hitam. Pada suhu rendah puncak, intensitas yang terjadi pada panjang gelombang yaitu inframerah, sehingga panjang gelombangnya pada benda tersebut tampak merah redup. Kemudian pada suhu menengah, intensitas bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau cahaya tampak, di mana benda tersebut bersinar kuning atau putih. Sedangkan pada puncak intensitas berada di panjang gelombang pendek atau ultraviolet, ia akan membuat benda tampak kebiruan. Nah, dari gambar kurva di atas bisa dilihat bahwa dengan naiknya temperatur benda hitam, puncak-puncak spektrum ini akan bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin kecil pada kurva A. Sedangkan pada gambar kurva B, dia puncak-puncaknya akan bergeser ke arah frekuensi yang semakin besar. Nah, di sini terdapat hukum pertama dari radiasi benda hitam, yaitu hukum Stefan Boltzmann, di mana semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin besar pula energi kalor yang dipancarkan. Nah, di sini terdapat I, yaitu intensitas dengan satuan P per A, yaitu daya dibahagi dengan luas permukaan, atau sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4, di mana E adalah emisivitas, yaitu kemampuan sebuah benda untuk memancarkan energi yang berupa panjang gelombang elektromagnetik, di mana semakin besar emisivitas benda, maka semakin mudah pula benda tersebut memancarkan energi. Nah, nilai E adalah antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini I-nya adalah intensitas radiasi dengan satuan watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian P-nya adalah daya pancaran dengan satuan watt. E-nya adalah emisivitas benda dengan
dengan nilai 0 sampai dengan 1. Selanjutnya ada sigma yang merupakan konstanta Stefan Boltzmann, yaitu konstanta tetapan. Nah, A yaitu luas permukaan benda dan T adalah suhu mutlak dari benda. Nah, di sini terdapat contoh soalnya di mana sebuah benda hitam berbentuk panjang persegi dengan ukuran 20 x 30 mm persegi, di mana permukaan benda tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 1000 Kelvin. Nah, pertanyaannya, berapakah besar daya pancar permukaan benda tersebut? Nah, di sini sudah diketahui bahwa pada luas permukaannya yaitu A 20 x 30 mm pangkat 2, kemudian ada konstanta Boltzmann-nya 5,57 x 10 pangkat minus 8, dan ada suhunya yaitu 1000 Kelvin. Nah, di sini kita memakai rumus P sama dengan E kali sigma kali A kali T4 untuk menghitung daya pancar, di mana P sama dengan E-nya adalah 1, sigma-nya adalah 5,57 kali 10 pangkat min 8, kemudian luas permukaannya adalah 20 kali 30 kali 10 pangkat min 6, dan T-nya adalah 1000 Kelvin pangkat 4. Sehingga hasilnya yaitu 3,342 kali 10 pangkat min 1 Watt atau 33,42 Watt. Selanjutnya, hukum kedua dari radiasi benda hitam yaitu hukum pergeseran Wien, di mana hukum sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum atau biasa disebut dengan lambda max. Nah, sebuah benda dengan suhu mutlaknya dapat dirumuskan lambda max kali T sama dengan C, di mana C adalah konstanta dari pergeseran Wien. Kemudian lambda max-nya adalah panjang gelombang maksimum dan T-nya adalah suhu mutlak atau dengan satuan Kelvin. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya di mana suhu di permukaan matahari sekitar 5000 Kelvin. Nah, bila laju cahaya itu identik dengan C kecil, bukan C besar. Kalau C besar itu konstanta dari Wien. Nah, C ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berapakah frekuensi cahaya yang dipancarkan? Nah, dapat diketahui bahwa T-nya yaitu 5000 Kelvin, kemudian laju cahayanya C kecil yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan konstanta Wien-nya yaitu C besar sama dengan 2,898 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Nah, di sini lambdanya sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter per 5000 Kelvin. Hasilnya yaitu 5,796 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, di sini F sama dengan C per lambda. C-nya kita sudah dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambdanya sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan Wien tadi, di mana 5,796 kali 10 pangkat min 7 meter. Langsung kita hitung saja, di mana frekuensi dari matahari dengan suhu 5000 Kelvin adalah 5,18 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian hukum ketiga dari radiasi benda hitam yaitu hukum Rayleigh-Jeans. Nah, di mana hukum ini menggunakan ekuipartisi klasik untuk menentukan energi rata-rata osilator. Nah, dapat dilihat rumusnya di mana Rho yaitu rapat energi total dengan satuan Joule per meter kubik. Kemudian ada K yaitu tetapan Boltzmann. Ini tetapan Boltzmann saja, kalau tadi tetapan Stefan Boltzmann 2 orang. Ini hanya Boltzmann saja. Kemudian ada A yaitu panjang gelombangnya dengan satuan meter, dan T yaitu suhu mutlaknya dengan satuan Kelvin. Kemudian yang keempat ada hukum distribusi Planck. Di sini menyatakan bahwa energi yang diradiasikan oleh sebuah osilator yang frekuensinya F adalah perkalian bilangan bulat dari HF.
Di sini energi itu sama dengan Hf karena energi berupa pancaran foton, maka ditambahkan dengan N. N-nya itu banyaknya foton, F adalah frekuensi atau hertz, kemudian H adalah tetapan Planck yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 13 Joule per sekon. Kemudian En adalah energi foton atau dengan satuan Joule. Baik, itulah penjelasan materi radiasi benda hitam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.